Jadi itu kayak makan permen aja. Nah, tapi efek ke yang melakukannya itu kan didorong oleh fantasi seksual ya. Itu nggak melihat lagi sosok kecil. Orang-orang yang mentalnya memang lemah ya, itu akan selalu cari jalan keluar. Itu kan jalan pintas ya. Bisa-bisa filmnya itu nanti buat konsumsi orang-orang kaya yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini aku mau ngomongin soal kasus yang belakangan ini ramai di media dan juga bikin shock juga sih banyak orang gitu, karena kasus ini menimpa anak-anak yang seorang ibu yang melakukan tindakan asusila kepada anaknya sendiri gitu, dan ini juga direkam kemudian akhirnya nyebar ke media sosial dan juga ternyata latar belakangnya ini adalah uang gitu. Nah, dan yang melakukan ini adalah tuh ibu muda yang umurnya tuh masih sekitar 20-an gitu. Nah, hari ini aku mau ngomongin soal kasus ini tapi di bagian psikologis dari ibu dan anaknya, gimana psikologis mereka setelah kejadian ini gitu. Hari ini aku mengundang psikolog Bu Tika Bisono yang akan ngomongin soal ini sampai mungkin 30 menit ke depan gitu ya. Langsung aja kita sapa ini dia Ibu Tika Bisono. Halo Ibu. Pita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera juga buat yang nonton. Iya, Ibu, apa kabar Ibu Tika? Pusing sama kasus ini gitu ya. Ya selain sehat ya, alhamdulillah sehat, walaupun gak kurus sekali, tapi insya Allah di kamera agak gemukan ya karena efek kamera. Efek kamera. Tapi oke, so far so good. Kerjaan psikologinya juga masih di jalur cepet. Termasuk sekarang banyak kegiatan podcast kayak gini sih Pit ya, karena kasus-kasus yang menjijikan, menyakitkan dan brutal itu masih terus terjadi. Yang menurut aku sih emang gak bakal hilang sih ya. Tapi kita harus terus membangun ketahanan mental masyarakat dan ketahanan mental kita sendiri gitu. Oke, lalu kalau menurut Ibu Tika sendiri soal kasus ini nih, kasus yang tadi Ibu bilang lumayan menjijikan ini, gimana nih Bu menurut Bu Tika sendiri? Kebetulan udah ngobrol tadi dengan tim ya, tentang si kasus. Saya mau bawa dulu tahun lalu tuh juga ada semacam ini, tapi pembantu yang melakukan ya, pembantu perempuan sih, ke anak majikannya, dan memang bentuknya blow job gitu. Anaknya berdiri ya kan, ya anak-anak SD gitu ya, SD awal itu penisnya kan masih kecil ya ukurannya ya, karena belum sunat dan belum mimpi basah juga, mereka belum akil balik. Jadi itu kayak makan permen aja gitu si pembantu itu. Nah, tapi efek ke yang melakukannya itu kan didorong oleh fantasi seksual ya. Itu nggak melihat lagi sosok kecil. Ya, karena yang bekerja pada si orang dewasa ini adalah fantasinya. Ya, jadi ini sebenarnya sudah tergolong penyimpangan perilaku seksual sudah. Ya. Ada di psikologi itu ada banyak ya persoalan-persoalan yang menyangkut penyimpangan perilaku seksual itu banyak banget. Ya, dan semua nggak hanya didorong oleh abnormalitas hormon, enggak. Tapi juga bisa masalah psikologis yang bersangkutan dengan masa lalunya yang traumatik ya kan, dengan pola asuhnya yang buruk ya. Itu bisa menyebabkan penyimpangan perilaku seksual yang akhirnya harus mereka mereka
alami terus sampai mereka usia dewasa. Kasihan sih, mereka butuh bantuan pasti ya, karena biasanya juga mereka-mereka ini kan nggak selalu terbuka juga tentang masa lalunya atau pola asuh orang tuanya. Mereka nggak terbuka sampai dampak ini kemudian terjadi pada mereka gitu. Nah, ketika itu terjadi, mereka juga biasanya nggak selalu juga mudeng bahwa aduh ini pasti dampak saya gara-gara yang dulu gitu. Belum tentu juga. Apalagi kalau kelas bawah ya, kelas pendidikan rendah. Itu ya boro-boro lah diskusi dua arah yang dalam dengan orang lain gitu ya. Belum tentu mereka nggak punya kemewahan ya untuk mendapatkan masa diskusi yang dalam yang bisa membuat mereka mengerti tentang diri mereka sendiri. Itu kalau buat aku semacam kemewahan gitu ya. Nah makanya kita-kita yang masih punya kesempatan untuk bisa diskusi mendalam, itu adalah sebuah berkah dan anugerah yang luar biasa gitu ya. Karena banyak orang ketika kehadang atau kejebak dengan sesuatu yang membuat mereka kayak terpenjara tuh, mereka nggak seenak orang-orang yang bisa bebas dapat pengetahuan, dapat yang lebih dalam ya, dapat empati, dapat simpati, dapat bantuan psikologis. Ini jadi kayak barang mewah gitu loh. Ya. Nah ini kasus kita kayaknya ya kita berspekulasi aja karena aku nggak pernah ketemu yang bersangkutan dan hanya lihat video aja gitu. Itu kayaknya termasuk orang-orang yang juga tidak beruntung masa lalunya. Iya. Ya. Dan suaminya yang juga pengamen. Iya. Berarti makin gak beruntung gitu. Ya, nah pertanyaannya yang selalu dikasih ke aku, jadi yang buat orang bisa bertahan gitu ya untuk hidup ya, untuk gak aneh-aneh gitu, dalam kondisi kepepet dan kejebak gitu ya. Apa sih? Ya kalau agama pasti ngomongnya iman ya kan, iman, akhlak, apalah, sholat lah, apalah, zikir, puasa gitu. Nah ini yang non agama apa gitu ya. Nah kalau secara psikologis memang kita bicara masalah mental, memang kekuatan mental gitu ya. Dan sesendiri-sendirinya kita di bumi ini ya, di planet bumi sendirian nih. Masa sih gak ada satu manusia pun yang bisa diajak diskusi gitu. Satu aja manusia bisa jadi teman ngobrol, itu aja udah akan menjadi bantuan yang besar sekali gitu. Udah sampai situ dulu. Oke, berarti kalau yang aku tangkep nih, berarti dari kasus ini itu tuh nggak cuma dari dorongan iming-iming uang itu, ya? Berarti dari ada latar belakang psikologis lain mungkin, mental lain. Pasti ada karena orang-orang yang mentalnya memang lemah ya, itu akan selalu cari jalan keluar, itu kan jalan pintas ya, gitu loh. Ya kalau misalnya nih suaminya pengamen, dia kerja sebagai bantu rumah tangga juga bisa kok. Iya. Bisa kok, dan anaknya diajak, bisa kok. Ya aku banyak kok lihat rumah tangga yang ART-nya itu bawa anak. Tenang kan, makan gratis, tempat tidur gratis ya kan, dapat gaji lagi gitu. Nah tapi kalau kita berpikir ini adalah satu jalan keluar atau pemikiran yang sehat gitu ya, kenapa sih nggak semua orang berpikir sehat gitu? Kenapa sih semua orang malah lebih banyak yang lemah daripada yang kuat gitu ya kan? Nah ya disinilah menariknya kalau kita bicara ketahanan masyarakat, ketahanan komunitas ya, daya tahan tuh harus kokoh, harus kuat. Dan gak semata-mata hanya gara-gara sholatnya rajin atau ke gerejanya rajin. Gak karena itu juga. Tapi emang mentalnya dia kuat gitu loh. Nah ini yang harus kita upayakan supaya kita menjadi manusia yang bermental kokoh gitu ya. Emang sulit sih. Yang aku bicarain ini gak sesuatu yang gampang gitu ya Pit. Emang gak. Karena ini harus dipupuk dari sejak anak itu kecil memang. Jadi sejak Pita kecil, Tika kecil gitu ya. Jadi gak bisa memang tiba-tiba kita punya
mental yang kuat atau iman yang kuat gitu. Ya. Oke, kalau kalau misalnya dilihat dari perilakunya si ibu ini, dia kan labelnya sudah ibu, sudah istri, nah gitu. Nah ini ada faktor ketidaksiapan gitu berarti ya, ketidaksiapan mental, ketidaksiapan psikologis dia untuk menjadi ibu dan istri gitu berarti ya Bu, untuk akhirnya bisa melakukan ini jadinya gitu. Ya sebenarnya kalau ketidaksiapan itu sebelum kita bicara ketidaksiapan mental ya, Pit, itu juga ketidaksiapan ekonomi dulu nih gitu loh. Jadi kan sebelum nikah nih sama pacarnya nih ya, emang udah tahu nggak sih kalau dia emang cuma pengamen atau nggak tahu tadinya, atau dibohongin gitu loh. Ini jauh-jauh sebelum punya anak dulu nih, ya kan? Makanya yang lagi pacaran nih ya, bicarain nih terbuka gini-ginian ya. Bukan harus mewah pekerjaan itu, tapi punya kerja gitu. Ya, dari yang paling bawah deh. Buruh kasar misalnya, ya, buruh kasar yang paling bawah. Buruh kasar tapi dia konsisten di perusahaan itu gitu loh. Kan dapat duit gitu loh. Duit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya kan, nanti buruh kasarnya naik lagi jadi buruh halus karena masuk di manajemen misalnya administrasi. Tapi tetap di perusahaan yang sama, misalnya gitu, Pit, ya kan. Terus yang perempuan yang paling bawah apa misalnya? Paling bawah nganggur deh gitu ya. Gue belum ada kerjaan. Nah, sebelum menikah, yuk sayang cari kerjaan yuk. Serang kan gue jago masak nih. Kenapa nggak lamar tukang masak? Tuh di restoran tuh apalah gitu ya. Nah, pembicaraan ini harus sebelum menikah dulu, Pit. Kita belum bicara mental loh ya, ini baru bicara sumber uang dulu sebelum menikah. Nah disinilah sebenarnya letak kewarasan berpikir kita ya. Walaupun kita punya sebuah trauma yang besar di masa lalu gitu loh. Tapi kan ketika bicara mau menikah kan kita bicara tentang realitas hari ini kan ya, realitas sekarang. Kita nggak bicara trauma masa lalu loh. Nah, jadi kalau udah kita bicara tentang masa kini untuk ke depan, kita ketemunya realitas loh. Nah kalau dia udah tahu tukang ngamen aja, ngamen lu di mana dan per bulan dapat berapa sayang, misalnya gitu ya, nanya dulu, ya kan? Dan sebagainya, Pit. Untuk bicara masa kini itu banyak sekali faktornya yang akhirnya bisa membuat kita mutusin jadi nikah apa enggak sama nih orang gitu loh. Jangan bego kali. Tapi emang banyak orang bodoh sih ya. Nggak tahu ya, tapi aku selalu memang nuduh-nuduh. Makanya jangan bego, jadi perempuan, jadi laki. Ya kita harus cerdas gitu ya. Karena aku nggak ngomong kelas bawah, kelas menengah, kelas atas ya. Tapi emang sebelum nikah harus dibicarain gitu loh. Yang di depanku gimana nih sebelum nikah? Pada ngobrol nggak nih sama pasangannya nih? Jadi kalau situasi ini nggak dibicarain, ya kita dapat kucing dalam karung. Pernah dengar ya ungkapan itu ya, Pit? Nah, kucing dalam karung artinya apa? Ya elap tapi berani-beranian nikah gitu loh. Yang di depan gue gimana nih? Ya, itu aja udah salah. Ya, jadi menikah nggak pakai ngobrol udah salah. Menikah dalam kondisi kucing dalam karung salah. Toto pas udah nikah, nah mulai keluar asli-aslinya kan, yang perempuan aslinya A, yang laki-laki aslinya B. Asli-aslinya itu adalah membawa semua yang dari masa lalu ke masa kini. Entah si faktor traumanya, faktor pengalaman buruk, faktor pola asuh jeleknya, faktor sakit hati ke orang tua. Ini faktor yang dulu kejadian. Atau muncul nih, ke masa kini. Nah, ya udah akhirnya sekarang akan mendorong manusia-manusia menjadi juga berpikirnya jadi nggak waras gitu loh, ya kan? Apalagi kalau udah pakai pokoknya, gila loh. Yang di depan saya juga ngalamin kan, ada dapat kata-kata pokoknya. Itu udah pasti kata-kata pokoknya tuh akan menggiring orang untuk jadi nggak waras. Artinya apalagi tadi mentalnya lemah, imannya lemah, pendidikannya rendah,
nggak punya banyak teman buat referensi, nggak bisa ngobrol sama orang, dijauhin keluarga besar. Ini masih banyak nih ya, kalau aku mau cerita tuh masih panjang. Ini akhirnya ambil jalan pintas. Nah jalan pintas itu, dia nanyanya kan, aku kesini kemana ya? Ya udah, sekarang yang lewat malaikat apa setan gitu loh. Jalan pintas bisa-bisa setan yang lewat. Ketemulah dengan mafia-mafia, sindikat-sindikat pornografi seperti ini gitu. Iya. Dan dia akhirnya jadi apa namanya, mangsa ya, prey sebenarnya. Bisa-bisa filmnya itu nanti buat konsumsi orang-orang kaya yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Itu kayak film ya. Tapi ternyata ada, ternyata ada. Karena memang film itu berangkat dari kenyataan, dari kasus-kasus. Tapi banyak kan orang kaya yang memang punya perilaku seksual menyimpang yang buruk. Yang mereka perlu materi-materi blue film itu yang nggak normal. Yang normal kan kalau kita lihat Triple X misalnya ya, BF itu kan orang dewasa semua ya. Iya. Mau sejenis, mau lawan jenis, mau yang aneh-aneh, tapi dewasa dengan dewasa. Itu BF yang normal. Tapi ini ada saking menyimpangnya perilaku seksual si klien, dia minta materi yang gak normal. Ya udah terjadilah kasus ini gitu. Ya, dan dengan iming-iming 15 juta, mesti cari nih FK nih. Ada nggak sih yang memang udah terima gitu? Nggak ketangkep tapi dia udah terima gitu ya. Atau semuanya ketangkep dan nggak terima apa-apa? Nggak ngerti, kita cuma bisa berasumsi ya kan, kita berspekulasi ini. Tapi kalau di luar negeri banyak yang memang perilaku menyimpang seksual yang sangat-sangat anomali gitu. Tapi sindikat, sekali lagi emang itu sindikat. Berarti memang sudah ada itu. Ada. Sangat ada gitu ya. Nah tapi juga ada yang illegal, artinya illegal, emang itu kejahatan. Jadi kayak trafficking ya kan, anak muda-muda. Ya kalau kita sering dengarnya kan dijadiin pelacur gitu ya. Nah ini dijadiin ya tadi kayak materi masalah kita ini. Dia harus melakukan perilaku seksual yang sangat-sangat menyimpang untuk konsumsi si market yang tadi sakit itu, tapi kemudian biasanya habis itu dimatiin sih gitu loh supaya nggak bunyi gitu ya kan. Nah lagi-lagi ini pengaruh kebanyakan film kayak beginian ya. Tapi kesindikatan ini aku mencium ada unsur kesindikatan sih sebenarnya. Kalau ada kasus sejenis yang hampir sama. Karena tahun lalu juga ada kan ya tadi. Tapi itu walaupun pembantu ya, tapi dan itu difilmin juga dan di broadcast kok itu. Iya. Nah, tahu nih Pak Polisi gimana? Mencium nggak kayak saya bahwa ini sindikat gitu loh? Nggak tahu juga nih geng polisi nyampe nggak gitu loh analisisnya ke sana. Kalau hanya nyampe, oh ini ibu-ibu stres dan melakukan itu buat anaknya. Berarti nggak nyampe gitu ya. Ya apa kabarnya dengan iming-iming 15 juta? Ini nggak mungkin kalau nggak untuk konsumsi sebuah market ya, sebuah market penggemar pornografi menyimpang. Nggak mungkin ini nggak ada. Di Indonesia udah mulai ada nih Pit kayaknya. Iya makanya dari kasus yang pertama. Kemudian yang kedua itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi kan? Makanya, ada pikiran kayak kayaknya sepertinya ada sindikat nih. Makanya gitu. Nah kalau bicara psikologis si ibu muda kenapa teriming-iming, ya itu tadi keterhimpitan ya, ada sebuah situasi keterhimpitan yang dia udah nggak bisa nanggung lagi. Kalau buat aku sih, aduh lu ke minyak babi lu dulu deh, lu ngobrol sama minyak babi lu. Ya, atau ke sepupunya, keluarga besar lah gitu. Nggak mungkin mereka nggak peduli. Tapi kalau mungkin sih. Tapi kalau memang tapi kalau memang nggak ada penyimpangan, berarti nggak si ibu ini kemungkinan untuk nggak melakukan itu lebih besar berarti. Ya iyalah, ini kan by request ini. Apakah benar-benar dia punya kelainan seksual si ibu ini? Ya kan sampai melakukan pencabulan ke anaknya sendiri.
Kalau dia ibu normal, Pit, nggak Nggak mungkin mungkin. tega, enggak lah. Mhm. Apalagi kalau agamanya kuat, ya kan. Apalagi kalau dia cinta sekali sama anaknya, terus anaknya di dalam video terus saksikan sama penjahat-penjahat itu. Ibu yang normal nggak akan melakukan itu. Nah, jadi kalau kita mau asumsi lagi, dia memang ada ketergangguan. Atau emang dia super sangat tertekan. Dua hal itu. Karena ada yang ketiga. Yang ketiga bisa-bisa suaminya nggak tahu. Oke. Ya kalau suaminya tahu bisa-bisa juga nggak gitu. Iya. Walaupun tukang ngamen tapi sangat bertanggung jawab dan sangat protektif ke keluarga. Bisa loh. Walaupun pengamen loh, cuman pengamen loh. Dia akan memprotek istrinya dan anaknya untuk nggak terjebak di dalam kejahatan-kejahatan pornografi seperti itu. Walaupun kasus lain ada yang memang suaminya yang nyuruh. Yang nyuruh ya. Jadi malah ikut. Suaminya yang sakit gitu ya, suaminya yang malah sakit ikut, kalau ya. itu. Nah, tapi ini kan kita nggak bisa menyamaratakan ya bahwa semua suami yang pekerjaannya kelas bawah gitu, mereka tidak memiliki kewarasan untuk melindungi istri dan anaknya. Nggak bisa kita berpikir begitu. Gitu loh. Bahwa ada kelemahan dalam hal mentalitas, cepat kalah, kreativitas yang nggak berkembang, mentok, cepat ngeluh, cepat jatuh mentalnya. Bisa-bisa begitu, ya kan? Bisa-bisa begitu, betul. Tapi itu tidak sama dengan ketidakwarasan tadi atau anomali tadi. Itu nggak sama dengan itu. Jadi ini bisa-bisa diiming-imingin dan diinstruksikan. Diinstruksikan ya. Oke, lalu kalau dampaknya sendiri untuk si anak, apakah nantinya dia ini ketika dewasa itu akan punya perilaku menyimpang juga? Enggak. Bisa nggak kayak secara gitu? instantly enggak, karena masih 4 tahun kan ya tadi katanya. 4 tahun. Jadi masih jauh dari akil balik gitu loh, ya kan. Tapi harus langsung penanganan psikologis, betul. Rekan-rekan psikolog harus langsung menangani si kecil, ya kan. Dan dicari tentunya orang tua yang laki, ya kan. Oke. Bapaknya. Nah, harus ada assessment. Apakah bapaknya memang ada di belakang peristiwa ini atau enggak? Apakah bapaknya memang sayang banget sama anak ini atau enggak terlalu sayang gitu loh. Nah, karena kalau di luar negeri ya, kalau bapaknya dinilai tidak kompeten, itu negara yang ambil alih loh, Pit. Gitu. Jadi dia anak negara, kecuali ada keluarga besarnya yang memang mengambil alih keasuhan dari anak ini gitu. Ya, jadi memang nggak bisa sembarangan nih penanganan ke si kecil, nggak bisa karena jelek-jeleknya bapaknya ya dia pasti pengen sama orang tuanya lah. Iya. Apalagi kalau orang tuanya walaupun cuma pengamen tapi tahu sayang banget dan nggak akan mencederai anak ini kayak ibunya gitu loh. Ya, nah ini bonding seperti ini nggak boleh dirusak oleh orang lain, bahkan negara juga nggak boleh merusak gitu ya. Dengan catatan, bisa nggak bapaknya lewat ngamen ngasih makan, ngasih pendidikan, ngasih kesehatan, ngasih tempat tinggal yang layak dan sebagainya lah. Ya, nah makanya assessment perlu, Pip, gitu ya. Aku sih selalu ngomong gini sudah belasan puluhan tahun, tapi Indonesia emang nggak gerak-gerak begininya. Ya, beneran institusi banyak loh kita. Sebutin aja semuanya. Banyak. Dari Kemsos, dari P2T, P2I, penanganan anak banyak banget. Tapi kalau buat aku belum bekerja secara sempurna. Gitu loh. Ya karena kekuatan skala RT, RW, PKK, Majelis Taklim. Aku sering loh ngobrol sama mereka loh, Pit, tapi ya nggak bisa seluruh Indonesia ya. Jadi yang aku ketemu aja. Mereka tuh nggak niteni kakak yang ada di sekitar mereka tuh. Ternyata ada pasangan satu ngamen, satu nganggur, anaknya kecil. Nggak ngerti ini. Nggak tahu sama sekali. Padahal rumah mereka kan pasti bagian dari sebuah RT ya. Iya. Tapi geng RT emang peduli? Enggak. Aku udah banyak buktinya. Ya jadi memang dibiarin. Jadi kalau
ada satu keluarga kecil bingung mau kemana, aku sih pengennya kita ngobrol sama Pak RT yuk, kita ngomong Bu RW yuk. Dia kayaknya enak tuh diajak ngomong, gitu ya, pengennya gitu ya. Iya. Walaupun bukan keluarganya, tapi yang paling deket rumah deh. Misalnya si RW-nya sebelah rumah, saya dia tinggal keluar dari rumah masuk ke rumah dia, terus curcol gitu ya, berdialog gitu. Pak bisa nggak Pak daripada saya ngamen, saya kerja di RT aja deh Pak, apa aja deh yang penting saya dapat, terserah lah gajinya berapa. Hal-hal kayak gini gitu loh, ya kan. Aku selalu ngomong gini loh, Pip. 20-an tahun lebih selalu. Tapi dicuekin. Ya udah akhirnya ya banyak keluarga-keluarga yang tak beruntung dan akhirnya tersesat seperti ini. Kenapa ya Bu dicuekin gitu? Ya kalau kata masyarakat nih ya, bukan kata aku loh ya. Iya. Berarti kan percuma tuh RT, RW, majelis taklim itu cari duit semua keluar tuh. Kita yang masyarakat dicuekin, gitu ngomongnya, ngomongnya gitu. Ini walaupun mau di podcast, webinar, mau di TV, live, semua ngomongnya gitu. Atau yang ketemu langsung gitu. Jadi 7 pendekar ini, aku nyebutnya 7 pendekar ya Fit. Fit itu dituduh bahwa mereka nggak peduli masyarakat, mereka lebih keluar untuk cari uang sendiri. Ya nggak tahu bener nggak ini kata masyarakat. Ayo Pak RT, Pak RW and the gang benerin nih. Jadi image-nya udah buruk sekali memang. Iya. Ya makanya banyak sekali kasus di Indonesia. Ya udahlah FK pasti tahu lah gitu ya. Kalau aku tuh jadi narsum dulu sampai stres gitu ya. Itu pertanyaanku sama. RT RW-nya kemana ya? PKK-nya kemana? Majelis taklimnya kemana? Karang tarunanya kemana? Tokoh musolanya kemana? Tokoh masyarakatnya kemana? Gitu ya. Padahal ada di situ mereka. Kan nggak harus jauh-jauh ke kementerian. Ngapain orang di situ ada. Makanya aku sebut 7 pendekar masyarakat. Tapi it doesn't work. It's not functioning. Nggak bekerja dia. Ya udah jadi ngandelin kayak gue gini yang teriak-teriak ember-ember gini Pit. Iya. Lewat sini gitu ya. Teriak-teriak lewat sini. Gemes. Nah, terus gimana nih biar biar ya setidaknya mereka tuh denger gitu untuk bisa melakukan pencegahan gitu Bu. Dan yang penting insya Allah ada kolegaku psikolog dimanapun ya, tolong tanganin si anak itu ya, teman-teman psikologi. Kalau enggak gue mau, tapi ya gue mesti ada akses langsung ke situ gitu ya, si anak ini ya. Nah ini juga polisi, carilah keluarga besar. Pak polisi cari keluarga besarnya. Aduh, polisi juga suka males sih cari data tuh ya, sebel banget. Ya. Jadi karena di kepolisian juga squadnya, timnya tuh juga nggak lengkap gitu. Kayak di luar negeri lah. Aduh, luar negeri tuh kerja sama institusi itu udah luar biasa baik. Memang polisi bukan psikolog, tapi psikolog forensik ngetem di precinctnya, di kantor polisinya gitu. Ngetem. Jadi kerjasamanya udah sangat baik. Jadi ini memang ya Indonesia belum begitu. Nunggu 100 tahun dulu kali ya. Jadi masih 12 tahun dulu. Aduh. Ke depan. Setelah kita 100 tahun baru bisa ya. Ya udah emang harus nunggu. Ini menurutku kasus kayak gini bulan Juli, Agustus, September akan ada lagi. Terus aja nih. Terus beneran. Jadi aku udah memprediksi. It's gonna happen again. Ya dan ya kalau aku udah ikut di pemerintah itu dari dulu belum ada undang-undang, kita tuh diikutin untuk sarasehan, lokakarya, nyiapin undang-undang, dadu, sampai ada undang-undang, toh nggak jalan juga, nggak jalan juga. Proteksi ke masyarakat yang bayar pajak. Pajak itu harusnya bekerja buat keselamatan masyarakat loh, ya, but it doesn't work. Lalu apa yang harus dirubah? Tahu. untuk pencegahan lah ini kayak gini tuh nggak terjadi lagi gitu Bu. Harus ngapain? Udah ada, kita tuh mekanisme udah ada semua loh. Undang-undang itu udah ada ya. SOP udah ada. Kementerian udah ada.
ke dirjenan udah ada, ke sekjenan udah ada, ke 7 pendekar tadi udah ada. Banyak banget ya institusi yang udah dibangun lewat Kepres, whatever, kap itu ya. But it's not working. Nah, kenapa nggak jalan? Padahal orang-orang kayak aku nih ya, nge-training sana, training sini, training, udah banyak banget. Loka karya sana, loka karya sini. Sampai kita yang capek gitu loh. Kok lu nggak masuk, otak lu kan mana gitu ya waktu training itu. Jadi jawabannya adalah memang SDM kita parah. Nah, artinya termasuk keempatian terhadap masyarakat kelas bawah yang biasanya jadi mangsa para predator. Ya, mereka nggak punya keberanian untuk kayak mengadu ke polisi, nuntut secara hukum. Kelas bawah kan nggak punya keberanian itu. Bahkan kelas menengah atas juga belum tentu mau kok melapor. Jadi kita juga problemnya nggak pada mau melapor kalau dilakukan secara tidak senonoh oleh entah pasangannya, keluarganya. Takut, lebih ketakut atau ancaman dalam hal Indonesia sih aib dan sebagainya lah Indonesia gitu. Tapi kan dampak psikologisnya itu kan nggak bisa dicegah. Ya kita aja nih para psikolog yang selalu teriak-teriak hati-hati, beware, hati-hati, beware, hati-hati, waspada. Tapi kalau penanganan lapangannya nggak terjadi gitu loh, Pit. Omdo jadinya gitu ya. Dan aku lihat nih, bahasanya kasus setelah terjadi kan. Sebel aja gitu loh. Selalu bahas kalau udah terjadi. Seharusnya bisa dibahas yang sebelum kayak melihat sekeliling akan terjadi apa kira-kira. Indonesia tuh reaktif memang. Jadi kalau Pita tadi tetap ngotot, jadi harus apa? Jangan reaktif gitu loh, preemptif gitu ya. Preemptif. Cegah. Kita mekanisme udah ada, Pit. Ya, dan kalau mau buka kebijakan publik nih di Indonesia ya. Bagus-bagus tuh. Buku kebijakan publik kita tuh bagus, keren. Ya, aku sampai takjub kalau baca. Oh my God, pasal ini. Rambu-rambunya tuh banyak banget. But how come it doesn't work? Kenapa nggak jalan? Ya udah, SDM-nya berarti yang ngaco. Bukan kebijakan publiknya, bukan undang-undangnya. Manusia Indonesianya yang memang beleguks ya. Maaf deh. Kan? Maaf. Jadi kan. Ini nih gaya gue banget nih. Aduh. Mau diedit boleh? Oke, jadi itu ya. Jadi memang kita perlu ngudak-ngudak kementerian sebenarnya. Iya. Ya, geng menteri, lo dibayar sama uang pajak gue nih. Iya. Yang udah balik ke kita apa nih? Emang harus diudak-udak ke sana. Tapi sekali lagi, nggak mau terlalu berharap lah. Emang harus Indonesia usianya 100 tahun dulu kali ya. Kayak Amerika Serikat dulu. Dan itu masih harus nunggu 12 tahun. 12 tahun. More. Terlalu lama kayaknya tapi. Nah, until then, sebelum kita mencapai 100 tahun, ya sudah kita harus terima ini akan terjadi terus. Dan ketika bisa nyap-nyap terus. Ngatain terus beleguk sia gitu loh. Peace. Maaf ya. It's okay. Oke, itu tadi soal kasus yang pencabulan anak. Yes, of course. Yeah. It's I'm condemning it. Ya. It sucks. Ya. Dan semoga perempuan-perempuan Indonesia tolong jangan jadi mangsa para predator ya. Beware. Karena para predator itu tatanannya manis banget. Betul. Hati-hati dengan yang terlalu manis, pasti itu setan. Setan kau. Udah monggo ke Pita lagi. Oke. Ini udah mulai ngaco nih. Oke, itu dia tadi soal kasus pencabulan anak oleh ibunya sendiri yang kayaknya ini bisa dilihat sebuah sindikat ya Bu ya, Bu Tika ya. Hampir yakin ke sana. Hampir yakin ke sana. Aku jelek-jelek ini ada ada vibe investigative
karakter. Yes. Oke. Nah, abis ini kita masih mau ngobrolin lagi soal kasus Polwan nih yang bakar suaminya. Itu Ini Polwan bener kan? Bukan Polwan bener. program. Iya. Polisi wanita beneran. Nah, tapi di episode berikutnya ya, Sobat Forum. Jangan lupa terus saksikan Forum Polwan. Episode berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Bye. Yeah.